Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa na'malus shalihat wa nathbutu bil imanil kamilat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Marilah kita di dalam hidup di dunia ini senantiasa membina jiwa dan hati kita dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Berarti kita semuanya sebagai umat Islam hendaknya senantiasa menjunjung tinggi, menghormati, serta mengamalkan segala perintah Allah dengan sungguh-sungguh dan dengan keikhlasan. Juga tidak lupa menjauhi segala larangan-larangannya dengan tunduk dan penuh kesabaran, agar kita dalam hidup ini dapat mencapai dua kebahagiaan, yaitu kebahagiaan dunia dan juga kebahagiaan di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 90 yang artinya kurang lebih, sesungguhnya barang siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai kesabaran, maka sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan. Demikian jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa dan selalu memegang kesabaran sebagai perisai hidupnya. Oleh sebab itu, para hadirin sekalian, untuk memelihara iman, takwa dan kesabaran, kita mempunyai kemudi, yaitu hati. Oleh sebab itu, kita harus menjaganya dengan penuh hati-hati. Karena jika kita lupa untuk menjaganya, kita bisa terjerumus ke lembah kehinaan dan kekufuran tanpa kita rasakan dan kita sadari. Sebaliknya, jika kita mampu dan selalu berusaha untuk menjaga hati kita, maka selamatlah iman kita, tegaklah takwa kita, dan perjalanan kita akan mudah untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah rahimakumullah. Hati orang yang beriman yang dijadikan sebagai kemudi dapat diibaratkan menjadi benteng pertahanan yang setiap saat diintai dan diserang oleh musuh, yaitu syaitan, yang hendak menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu agama Islam yang lurus ini. Sesungguhnya syaitan inilah yang menjadi musuh kita semenjak Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Syaitan sudah berjanji akan menyesatkan seluruh anak Adam manusia dari jalan yang benar. Di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa iblis itu adalah musuh yang nyata.
yang sudah bertekad bulat untuk menyesatkan manusia dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Betapa celaka kita apabila benteng kita yang berupa hati dapat dibobol dan dijebol, bahkan dikalahkan dan dikuasai oleh iblis atau setan. Dengan demikian, setan akan mudah untuk mempengaruhi setiap tindak tanduk kita. Untuk menjaga kejadian itu, maka kita harus berupaya sekuat tenaga untuk mempertahankan benteng kita ini. Pertama, yaitu dengan cara kita harus memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan kapanpun kita berada. Juga membiasakan membaca istighfar, membaca sholawat, dan memantapkan ke dalam hati kita bahwa segala sesuatu yang ada ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya Allah lah zat yang maha kuasa yang menguasai segala sesuatu. Yang kedua, kita harus banyak-banyak mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan segala yang telah kita butuhkan. Allah jadikan oksigen untuk kita bernapas. Allah jadikan air sebagai sumber kehidupan. Allah jadikan segala kenikmatan agar kita senang menjalani amanat dan beribadah, kemudian mengurus bumi ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari sekian banyaknya nikmat Allah, nikmat yang terbesar adalah nikmat iman. Karena nikmat iman ini nanti akan kita rasakan kenikmatannya sampai kita di akhirat nanti. Allah telah memberi hidayah kepada kita sehingga kita masih dapat melaksanakan segala perintahnya, yakni sholat Jum'ah pada hari ini. Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada seorang makhluk pun yang dapat menyesatkan ke jalan syaitan. Dan sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang makhluk pun yang dapat memberi petunjuk ke jalan yang benar. Oleh sebab itu, nikmat berupa hidayah Islam, berupa iman harus kita benar-benar kita syukuri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita telah menjalani sarana takwa dan iman sebagaimana yang saya sebutkan, insya Allah kita akan menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh sekalian manusia, serta akan menjadi manusia yang berguna bagi agama dan bangsanya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang artinya, sebaik-baik manusia ialah manusia yang bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak turunan kita semuanya menjadi orang yang manfaat fid dini wad dunya wal akhirati. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa dha'if lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin min afadid dunya wa adzabil akhirah wa bisnadi ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa'afina wa najjina minal qawmil zalimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.